Jeniusan Tom Haye bahwa Almer City permalukan FC Utrecht. Respon optimis oleh Romney tak sabar debut di skuad Garuda. Motivasi berkelas Erick Thohir bangkitkan mental timnas Indonesia U20. Momen Patrick Kluivert, pantau Liga 1 jadi bahan candaan netizen. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Motivasi berkelas Erick Thohir bangkitkan mental timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi berkelas kepada timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Pada laga pertama, timnas Indonesia U20 akan menghadapi Iran di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen 13 Februari. Masih di tempat yang sama, Garuda Nusantara akan menghadapi lawan tak kalah berat, yaitu Uzbekistan pada 16 Februari. Berselang 3 hari, tim asuhan Indra Safri bakal menghadapi Yaman di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen. Menghadapi Piala Asia U20 nanti, Indra Safri telah mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Dalam daftar nama yang telah diumumkan tersebut, pemain-pemain andalan Indra Safri tetap dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih. Mulai dari Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Emra Gil, Welber Jardim, dan Jens Raven akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Jelang keberangkatan ke Cina, Erick Thohir memberikan motivasi berkelas kepada para pemain timnas Indonesia U20. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita benar-benar berusaha, fokus, dan berjuang dengan mental dan mindset juara. Mereka siap untuk memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia, ujarnya. Erick ketika bertemu penggawa timnas U20 Sabtu sebelum mereka berangkat ke Cina untuk Piala Asia U20 2025 pada Minggu dini hari. Dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya yang dikutip Minggu, Erick mengatakan, "Kemarin saya bertemu dengan pemain, pelatih, dan ofisial timnas U20 yang akan menuju Shenzhen, Cina untuk berjuang di Piala Asia U20 2025. Perlombaan ini akan menjadi kesempatan timnas U20 untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 di Chili." Momen Patrick Kluivert, pantau Liga 1 jadi bahan candaan netizen. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali menjadi pusat perhatian saat menyaksikan laga Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor pada Sabtu 8 Februari malam waktu Indonesia Barat. Kehadirannya di tribun VVIP bukan hanya sekedar memantau pemain, tetapi juga menghadirkan momen unik yang ramai diperbincangkan warganet. Namun, yang justru mencuri perhatian adalah suguhan makanan khas Indonesia yang diberikan kepada Kluivert dan stafnya. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @geodj, terlihat meja di hadapan mereka dipenuhi camilan tradisional seperti kacang rebus, tahu, onde-onde, dan jagung rebus. Salah satu supporter yang merekam momen tersebut pun bercanda. Ini dari tadi 3 pelatih timnas jajanan kagak disentuh. Kenapa, Man? Artinya boleh masak kacang rebus sama tahu aja. Kacang rebus, tahu sama onde-onde sama jagung. Komentar ini langsung mengundang reaksi ramai dari netizen yang turut menertawakan situasi tersebut. Berbagai tanggapan kocak pun membanjiri media sosial. Ada yang menyamakan suasana tersebut dengan acara pengajian, ronda malam, hingga rapat panitia 17-an. Tak hanya bercanda, ada juga netizen yang mencoba membela sajian tersebut dengan menyebut bahwa makanan tradisional Indonesia sebenarnya sehat dan bergizi. Ini bukan kali pertama Patrick Kluivert menonton langsung pertandingan Liga 1. Kehadirannya merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen ini menjadi salah satu warna dalam perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia. Meski terkesan sederhana, interaksi semacam ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menciptakan momen menarik bagi pelatih kelas dunia. Respon optimis oleh Romney tak sabar debut di skuad Garuda. Kabar bahagia datang untuk timnas Indonesia. Oleh Romney resmi menjadi WNI atau warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di London, Inggris Sabtu 8 Februari 2025.
Setelah resmi menjadi WNI, striker berusia 24 tahun itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut membantu proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraannya menjadi kenyataan. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sudah mengusahakan proses ini bisa terjadi. Saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, kata Ole. Romney diyakini bakal mencatatkan debutnya untuk Indonesia ketika tim Garuda bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Pada bulan itu Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Romney tidak sendiri saat membaca sumpah menjadi WNI, turut serta Dion Mark dan tim Guy Pence yang juga diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kedatangan Romney, Mark, dan Guy Pence adalah cara PSSI untuk memperkuat kekuatan timnas di segala kelompok umur. Kejeniusan Tom Haye bawa Almer City permalukan FC Utrecht. Sang profesor Tom Haye berjasa membawa Almer City meraih kemenangan pertamanya di 2025 usai menekuk tuan rumah FC Utrecht pada pekan 22 Liga Belanda. Meski hanya meraih kemenangan 1-0, media-media Belanda ramai menyebut hasil tersebut mengejutkan. Sebab, Almer City merupakan tim juru kunci klasmen yang baru menang 2 kali sampai pekan 21. Sementara FC Utrecht penghuni 3 besar dengan ambisi lain meraih tiket Liga Champions. Namun, praktik di lapangan menunjukkan Almer memiliki rasa lapar lebih tinggi untuk menang. Gol tunggal tim tamu dari Flevoland dicetak junior Kadile pada menit ke-28. Meski begitu, Tom berjasa besar atas kemenangan Almer. Sesuai julukannya, sang profesor mempraktekkan aksi-aksi jenius guna membantu manuver tim. Tom menerima operan back Theo Barbet yang menyerahkan bola dari area lingkar tengah lapangan. Pergerakan Tom menarik 4 pemain Utrecht untuk mengelilinginya. Namun, dia berhasil lolos dari kepungan dan memberikan bola kepada Hamdi Akujobi yang berada di sisi kanannya. Selain mengarsiteki kemenangan Almer City, Tom Haye nyaris mencatatkan 2 assist brilian yang gagal dikonversi menjadi gol. Pertama, umpan terobosannya yang membelah pertahanan lawan mencapai Thomas Robinet di kotak penalti. Sayang, tebakan akhir striker Prancis itu diamankan kiper Utrecht, Vasilios Barkas. Kemudian, Tom melontarkan umpan lambung melengkung yang tepat mendarat di kepala Brim. Pemain Kanada itu menyambut operan jitu Tom dengan sundulan yang juga berhasil diblok Barkas. Aksi Tom Haye tepat dalam hari ulang tahunnya ke-30 itu diwarnai kartu kuning sebelum dia meninggalkan lapangan. Kolektor 10 caps dan 2 gol bagi timnas Indonesia mendapatkan sanksi dari wasit setelah mendorong pemain lawan Paxten Aronson. Berkat bantuan Tom, Almer City memetik kemenangan ketiganya di Liga Belanda musim ini.